gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat, Bu. Kayaknya sekarang agak ceria nih. Iya, Bu. Iya, Sesu- sesuai bulannya, Bu, bulan kemerdekaan, Bu, Agustus. oh, jadi Bu Ina merasa merdeka ya sekarang tuh ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Lina, ini makasih ya sudah berkenan hadir di sini meluangkan waktunya untuk kita bincang-bincang ya Bu ya. Ini katanya Bu Lina ini mau membicarakan tentang siswa yang sering datang terlambat gitu ya. Iya, Nah, benar sekali, Bu. kira-kira ya menurut Bu Lina apa sih yang ingin Ibu Lina capai dari pembicaraan kita kali ini? Mungkin yang ingin saya capai ini, siswa itu bisa menghargai waktu dan bisa Hmm, tidak melakukan hal yang sama, mengulang lagi keterlambatan di sekolah, Bu. banyak ya siswa yang sering terlambatnya. Ya, mungkin nggak banyak sekali sih, Bu. Paling ya dalam sehari paling ada 3 orang, ya udah melebihi satu kan berarti banyak, Bu, menurut saya. Iya, iya, oke. Terima kasih ya sebelumnya Bu Lina ini mau berbagi dengan saya. Jadi nanti kita fokusnya pembicaraan kita ini adalah mencari solusinya ya Bu ya, supaya siswa itu lebih tepat waktu, lebih menghargai waktu, nanti datang ke sekolahnya supaya nggak ada yang terlambat lagi ya begitu ya Bu ya. Iya, tepat sekali, Bu. Biar Oke, kira-kira ini sebelum kita masuk ke proses coachingnya ya, kita coba identifikasi dulu situasinya kira-kira nih ada di skala berapa ya kalau dari 1 sampai 10 supaya kita bisa mencapai tujuan ini, supaya tidak ada anak lagi yang terlambat, kira-kira adanya di skala berapa ya Bu? mungkin dari situasi yang diidentifikasi dari permasalahan saya ya, Bu, mungkin di Mm-mm. sekitar di angka 5 ya, Bu, karena mungkin masih Oke. banyak siswa yang terlambat sehingga Mm-mm. mempengaruhi proses pembelajaran terutama di kelas, Bu. Seperti itu. Oke, oke. Menurut Bu Lina sendiri nih, kira-kira apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Lina untuk mengatasi masalah siswa yang terlambat? Ya, tentunya saya yang pertama yaitu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa Mm-mm. ketika terlambat itu tidak baik dan mengganggu proses Mm-mm. pembelajaran bukan hanya dirinya sendiri, tentunya Mm-mm. orang lain yaitu teman-temannya yang sedang belajar seperti itu, Bu. Terus yang kedua Mm-mm. mungkin mencoba memperbaiki siswa itu bisa memperbaiki keterlambatannya dengan kesadaran diri mereka bahwa belajar itu sangat penting seperti itu, Bu. Mungkin itu, Iya, Bu. iya. Iya, memang kalau misalnya siswanya terlambat itu otomatis ya mengganggu siswa yang lain juga yang sedang belajar, begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali, Bu. Begini, setelah Ibu memberikan pemahaman ya nanti ke siswa-siswa nanti, kira-kira apa sih kemungkinan lain atau peluang lain yang bisa Bu Lina lihat? Mungkin kemungkinan yang akan saya buat peluangnya ya, Bu. Yang pertama melibatkan orang tua siswa tentunya, Bu. Oke. Nah, dan yang kedua mengingatkan kembali siswa tersebut tentang keyakinan kelas yang telah Hmm. disepakati dan disetujui ketika mereka masuk di awal pembelajaran. Oke, oke. Berarti nanti Bu Lina akan berkoordinasi ya dengan orang tuanya. Hmm, Ya, memang kita juga perlu ya Bu ya mengadakan koordinasi dengan orang tua. Dan iya, tadi Ibu Lina mengatakan bahwa akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas ya Bu ya. iya tepat sekali, Oke, Bu. berarti di keyakinan kelasnya tercantum ada tentang kedisiplinan ya Bu ya. Iya benar sekali, Bu. Oke, menurut Bu Lina,
hambatan atau kendala yang mungkin muncul itu kira-kira bagaimana menurut Bu Lina? Bagaimana Bu Lina menghadapinya gitu? Ya mungkin hambatan tentunya setiap permasalahan itu ada ya Bu. Terutama hambatan jarak ya, jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh. Mungkin terus membuat siswa itu sulit datang tepat waktu ya, kemungkinannya melakukan kerjasama dengan orang tua, terutama sebelum berangkat kerja mungkin dia mengantarkan sekolah anak dulu seperti itu Bu. Mungkin hambatan yang bisa. Berarti ini ya berarti karena kebanyakan siswa itu rumahnya jauh ya Bu ya, jaraknya dari rumah ke sekolah. Iya benar sekali. Ya jadi nanti Bu Lina mungkin koordinasi dengan orang tuanya supaya nanti orang tuanya tuh ikut ya mengantarkan setidaknya ya sampai ke sekolah supaya tidak terlambat, begitu ya Bu ya untuk solusinya ya. Iya benar sekali. Oke. Bagus sekali menurut saya Bu, itu solusinya, salah satu solusi yang bagus. Menurut Bu Lina nih, bagaimana cara untuk merencanakannya ya supaya tujuan ini bisa tercapai? Tadi kan Bu Lina sendiri mengatakan akan kolaborasi juga, akan memberikan pemahaman lagi tentang keyakinan kelas. Ini menurut Bu Lina rencananya bagaimana nanti ke depannya? Ya, rencana saya ke depan tentunya melakukan kerjasama, bukan hanya dengan orang tua saja, tapi dengan guru-guru yang ada di sekolah Bu, dan melibatkan siswa tersebut dalam banyak kegiatan sekolah dengan mengadakan kegiatan sekolah yang lebih menyenangkan tentunya, sehingga siswa bisa bersemangat lagi dalam belajar. Oke. Memang kadang-kadang kalau siswa sudah merasa jenuh ya di sekolahnya, dia itu merasa ogah-ogahan ya Bu ya untuk berangkat ke sekolahnya, begitu ya Bu ya? Iya benar sekali Bu, makanya sekolah membuat kegiatan yang bisa menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar dan berangkat ke sekolah seperti itu. Oke. Bagus itu, ide bagus ya Bu ya, nanti mudah-mudahan pembelajarannya bisa lebih menyenangkan ya Bu ya, memotivasi siswa bisa berangkatnya nanti lebih rajin lagi, lebih giat lagi ya, begitu ya Bu ya. Menurut Bu Lina ini apa sih yang menjadi prioritas dari rencana yang akan Ibu laksanakan itu apa kira-kira? Mungkin prioritas yang pertama ya Bu, seperti tadi yang sudah diutarakan saya, yaitu melibatkan orang tua siswa tersebut terutama dalam kegiatan sekolah, sehingga dapat menciptakan aturan yang lebih menarik untuk siswa aktif dalam belajar maupun mengurangi keterlambatan siswa ke sekolah Bu, seperti itu. Oke, bagus nih kelihatannya. Saya tertarik sebenarnya dengan rencana Ibu ya. Kira-kira nih menurut Ibu perlu berapa lama ya supaya tujuan kita ini bisa tercapai? Ya saya berharap sih Bu, butuh waktu yang secepatnya lah, nggak terlalu lama. Beberapa bulan ke depan ini mungkin saya bisa melihat perubahan yang positif dari bagian siswa menjadi banyak siswa yang lebih datang tepat waktu tentunya. Kalau bisa ya tidak ada siswa yang terlambat lagi tentunya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih Bu Lina. Oke, nah dari rencana Ibu ini, bagaimana menurut Ibu mengukur keberhasilan rencana yang akan Ibu lakukan? Mungkin keberhasilan yang saya lakukan bisa dilihat ya Bu, dengan berkurangnya siswa yang tidak terlambat, bahkan tidak ada lagi siswa yang datang terlambat, semuanya hadir tepat waktu dan bisa mengikuti pembelajaran maupun kegiatan sekolah yang lainnya dengan tepat waktu, seperti itu. Oke, bagus sekali nih Bu Lina rencananya ya. Tapi memang ya kita tidak bisa memungkiri ya Bu ya bahwa setiap rencana itu bisa jadi ada tantangannya ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Lina ini bagaimana sih menghadapi tantangan dari rencana tersebut Bu? Ya mungkin saya berpikir ya Bu, dengan membuat beberapa alternatif jikalau rencana saya tidak berjalan dengan lancar. Mungkin saya akan melakukan pembicaraan dengan rekan guru
rekan sejawat ya, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya untuk meminta masukan mereka bagaimana cara mengatasi masalah saya seperti ini agar bisa berjalan dengan baik di sekolah dan mengurangi masalah saya ini, terutama siswa yang sering terlambat sekolah. Terima kasih. Oke, bagus sekali nih Bu. Berarti tadi kan Ibu sudah berencana untuk melibatkan orang tua ya Bu ya. Iya. Kemudian ditambah juga akan melibatkan rekan guru ya Bu ya. Dan terakhir tadi katanya mau melibatkan kepala sekolah juga ya Bu ya. Iya, benar sekali. Oke, sepertinya bagus sekali Bu ini rencana Ibu ya. Bagaimana nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Nah, komitmen saya tentunya ya Bu, benar-benar menjalankan rencana yang telah saya susun dan buat, dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Itu Bu, rencana komitmen saya. Oke, bagus ya Bu ya. Menurut Ibu, ini untuk berkomitmen menjalankan rencana ini, siapa saja sih yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Ya, yang pertama yang membantu komitmen saya terutama orang tua siswa dulu, terus guru-guru yang ada di sekolah yang dapat membantu dan mendukung semua pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah tentunya, seperti itu. Oke, bagus sekali. Bagaimana dengan tindak lanjutnya nih setelah sesi coaching ini? Nah, mungkin saya akan selalu memantau ya Bu, memantau dan mengawasi perkembangan rencana yang sudah saya buat dengan berbicara dengan rekan sejawat maupun siswa tersebut, dengan berdiskusi jika ada permasalahan itu masih belum bisa diatasi, seperti itu Bu, tentunya melakukan diskusi. Iya, berarti Ibu akan terus memantau ya Bu ya, memantau jalannya rencana aksi ini ya Bu ya, dengan tetap melakukan diskusi begitu ya Bu ya, diskusi dengan orang tua, diskusi dengan rekan guru, diskusi juga dengan kepala sekolah, begitu ya Bu ya? Iya, tepat sekali Bu, benar. Oke. Ya Ibu bagus sekali Bu, saya salut rencana Ibu, saya anggap ini bagus sekali ya. Saya percaya Bu Lina ini bisa menjalankan rencana dengan baik ya. Nanti jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan saya, Ibu jangan ragu-ragu untuk berbicara lagi dengan saya ya. Mangga via phone boleh, ke rumah juga boleh, mangga. Terima kasih banyak Bu. Saya sangat menghargai atas motivasi dan dukungan dari Ibu, terutama sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Lina ya. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif ya Bu ya. Siswa yang terlambat ke sekolahnya nanti semakin lama semakin berkurang lagi, dan mudah-mudahan tidak ada lagi ya Bu yang terlambat ke sekolah lagi ya. Amin Bu, terima kasih. Iya baik, terima kasih sama-sama ya Bu ya, tetap semangat Ibu. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Alhamdulillah udah mendingan. Alhamdulillah ya Bu, kemarin Iya. batuk ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Tapi akhir-akhir ini saya lihat Ibu kurang semangat dan ceria. Kalau boleh tahu, masalah apa ya yang sedang dihadapi Ibu? Iya Ibu, betul sekali ini. Memang belakangan ini sebenarnya saya tuh sedang merasa down ya Bu ya. Jadi agak kurang semangat saya tuh berangkat ke sekolah tuh. Jadi memang ada sedikit masalah Bu. Saya tuh bingung
pengen ngobrol-ngobrol dengan siapa, saya tuh bingung sebenarnya. Ini kira-kira Ibu ada waktu tidak ya Bu ya? Saya sebenarnya ingin curhat juga sama Ibu nih, kira-kira Ibunya ada waktu tidak? Insya Allah ada Bu, tidak usah sungkan. Saya ada waktu ngobrol dengan Ibu, lebih senang lagi saya ngobrol berdua Bu, pada hanya sendiri seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Ini saya jadi merepotkan nih nanti. Jadi begini Bu, eh, beberapa hari ini tuh pikiran saya tuh tidak tenang loh Bu. Jadi ngerasanya tuh kayak kurang nyaman. Saya tuh berangkat ke sekolah tuh kurang merasa nyaman aja di sekolah tuh. Kira-kira apa ya yang menjadi rasa ketidaknyamanan Ibu datang ke sekolah? Mungkin ada harapan Ibu dari pembicaraan kita ini, apa yang Ibu harapkan? Ya, saya sih berharapnya ya nanti bisa mendapatkan ketenangan lah setelah bisa bercerita keluh kesah saya kepada Ibu. Ya baik. Kira-kira apalagi yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini ya Bu? Ya, tentunya sih saya berharap bisa mendapatkan solusinya ya dari masalah saya, supaya saya juga jadi lebih tenang, lebih nyaman, ke sekolah tuh enak aja gitu, pengennya sih Bu. Iya, ya benar berarti. Berarti kita ngobrol untuk mencari pemecahan masalah dari Ibu ya. Iya, betul. Dari awal tadi permasalahannya tolong Bu ceritakan ya, biar kita bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahannya. Iya Bu, jadi begini ya, beberapa hari yang lalu tuh kepala sekolah kan supervisi Bu, supervisi ke kelas saya gitu ya. Terus saya tuh dapat teguran dari kepala sekolah gitu. Kira-kira tegurannya seperti apa Ibu? Kok bisa terjadi teguran? Padahal Ibu kan sudah biasa melakukan pembelajaran di kelas. Iya sih, tapi ya yang menjadi teguran tuh, jadi ketika pembelajaran berlangsung, tuh murid-murid saya tuh kelihatannya tuh kurang motivasi gitu tuh. Jadi belajarnya kurang semangat. Ya mungkin karena saya tidak memanfaatkan media mungkin ya. Saya tidak memanfaatkan media, saya juga mungkin dari teknologinya juga saya kurang memanfaatkan dengan baik. Mungkin seperti itu sih. Oh, tegurannya berarti dari motivasi siswa yang kurang dan penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran ya seperti itu. Ya, Iya, begitu. dari hal itu, menurut Ibu, apa yang kekuatan yang dimiliki Ibu untuk mengatasi permasalahan itu, Bu? Setelah saya mencoba ya memberikan pemahaman, kemudian beberapa alasan ya untuk mencoba memperbaiki pembelajaran. Ya minimal nanti saya explore lagi lah untuk menggunakan medianya, teknologinya juga supaya meningkatkan motivasi belajar murid mungkin seperti itu. Ya, baik. Tepat sekali Bu ya, mengeksplor terutama di media dan teknologi ketika pembelajaran untuk membangkitkan motivasi siswa belajar ya Bu. Iya, iya, iya. Nah, dari situ peluang apa atau kemungkinan yang dapat Ibu lihat dari permasalahan ini? Kalau peluang sih mungkin dengan menggunakan atau memanfaatkan sarana prasarana di sekolah ya, mungkin bisa meningkatkan pembelajaran supaya bisa lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi, begitu. Oh iya, berarti dari hal seperti itu tentunya ada hambatan ya Bu dan kendala yang akan muncul tentunya. Apa Iya, yang tentu. hambatan apa yang atau kendala yang mungkin muncul dari yang akan Ibu lakukan? Kalau hambatan sih kalau dilihat dari sarana dan prasarananya ya, memang di sekolah saya itu sarana dan prasarananya memang masih terbatas begitu ya yang dimiliki sekolah itu. Jadi
ya pengaruh juga ke motivasi anak tuh belajarnya jadi kurang semangat karena memang sarana prasarananya juga minim sebenarnya. Iya baik tuh. Nah dari kendala hambatan itu tentunya kan ada solusi ya Bu. Solusi apa yang akan Ibu terapkan untuk Hmm, mengatasi hal itu Bu? kalau untuk solusinya sih mungkin saya akan melibatkan orang tua ya. Ya, orang tua supaya lebih aktif lagi mungkin anaknya supaya bisa lebih bersemangat dalam belajarnya. Kemudian ya setidaknya mungkin memanfaatkan sarana dan prasarana yang seadanya di sekolah ya mudah-mudahan dengan memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana tersebut bisa meningkatkan kemampuan saya juga sebenarnya dalam menggunakan media ataupun dalam pemanfaatan teknologinya ya untuk pembelajaran. Bagus. Bagus sekali apa yang dilakukan Bu Reni ya. Kira-kira langkah yang positif yang bagaimana yang akan Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan itu? Saya sih berencananya untuk kerjasama ya dengan guru namanya sih. Jadi ada kolaborasi dengan guru, kemudian dengan orang tua juga ya dalam melibatkan murid ini supaya kegiatan pembelajaran di sekolah itu lebih menyenangkan. Kemudian saya juga rencananya memanfaatkan sarana prasarana ini lebih maksimal lagi lah meskipun memang seadanya di sekolah begitu. Oke, dari yang sudah Ibu rencanakan untuk mencapai tujuan sangat baik. Nah, tentunya ada prioritas tertentu dari rencana itu. Apa ya Bu prioritas utamanya? Kalau prioritas utama sih tentunya saya ingin lebih melibatkan orang tua lagi ya. Peran orang tua lagi ini saya menitik beratkannya tuh pada peran orang tua supaya nanti bisa memotivasi anaknya juga dalam belajar. Kemudian saya juga memprioritaskan untuk meningkatkan kemampuan saya juga. Ya, saya harus banyak belajar lagi untuk memanfaatkan teknologi, untuk memanfaatkan media-media supaya lebih melek lagi terhadap teknologi ya Bu ya. Ya mudah-mudahan dengan demikian nanti pembelajarannya akan lebih menyenangkan. Bagus sekali ya yang sudah Ibu rencanakan dan Hmm. punya prioritas yang utama terutama melibatkan siswa dan Ibu mau belajar lebih tentang teknologi agar lebih melakukan pembelajaran lebih menyenangkan tentunya kepada siswa ya Bu. Nah kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Kalau jangka waktunya sih, saya berharap nggak terlalu lama ya. Saya berharapnya dalam beberapa pekan inilah, beberapa kali pembelajaran, semoga itu sudah bisa memaksimalkan pembelajaran yang efektifnya, yang menyenangkannya dengan media-media, dengan teknologi yang saya manfaatkan juga. Mudah-mudahan sih nggak terlalu lama ya Bu ya. Bagus sekali Bu, waktunya yang tidak terlalu lama ya kalau bisa Bu. Nah Iya kira-kira betul. Bu, untuk mengukur keberhasilan rencana ini, bagaimana ya Bu menurut Ibu? Kalau untuk keberhasilannya sih ya tentunya kita bisa lihat dari semangat anak itu sendiri ya. Semakin banyak anak yang termotivasi untuk belajar, saya kira itulah keberhasilan dari rencana saya yang dibuat. Begitu, Bu. Hebat ya, rencana keberhasilannya berarti kita lihat dari motivasi siswa yang semakin meningkat ya Bu, terutama dalam pembelajaran. Iya, betul. Namun dari setiap rencana itu kan ada tantangan ya Bu. Bagaimana Iya. menghadapi tantangan yang dari rencana Ibu? Kalau saya sih akan mencoba memilih alternatif mungkin ya. Cari solusi lain lah jika rencana saya tidak berjalan lancar. Saya akan berbicara, diskusilah dengan rekan sejawat untuk minta masukan juga dan yang paling penting juga saya akan berbicara juga dengan kepala sekolah tentunya untuk minta pendapatnya seperti itu. Hmm, terdengar bagus ya. Nah, iya terdengar bagus dari pendapat Ibu ya.
seperti ini. Oke. Bagaimana komitmen Ibu untuk melakukan rencana aksi Ibu? Kalau untuk komitmen ya, saya berkomitmennya untuk benar-benar nih menjalankan rencana ini. Saya berkomitmen untuk berusaha keras ya, supaya murid-murid itu selalu semangat dalam belajarnya. Dan tentunya saya juga, saya juga berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan media dan teknologi dalam pembelajaran. Gitu. Baik, Bu. Dari komitmen yang sudah Ibu buat dan rencanakan, tentunya ada yang membantu ya, Bu. Siapa aja, Ya. Bu, yang membantu menjaga komitmen Ibu di sini? Kalau untuk yang membantu ya saya harap rekan-rekan guru di sini, kemudian kepala sekolah juga tentunya ya. Dan yang pasti ini karena dari awal saya akan melibatkan dukungan dari orang tua, maka saya juga berharap orang tua akan mendukung saya, membantu saya dalam berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini. Begitu. Baik, Bu. Cukup baik ya. Dari rencana yang sudah Ibu buat, komitmen yang sudah Ibu buat, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa ya, Bu, ke depannya? Kalau tindak lanjutnya, saya sih akan terus memantau ya Bu ya perkembangan rencana ini. Eh, saya juga akan terus meningkatkan, memperbaiki kemampuan-kemampuan saya ini dalam memanfaatkan media, memanfaatkan teknologi, ya, supaya pembelajarannya ini lebih menyenangkan lagi bagi siswa-siswa saya. Baik. Ya, saya percaya kalau Ibu Leni itu bisa dengan kemampuan Ibu Leni bisa melaksanakan rencana yang Ibu sudah buat dan susun. Dan untuk perkembangannya dan jika ada butuh bantuan, kita bisa berbicara lagi, Bu. Terima Oke. kasih. Oke, ya Ibu makasih banyak loh Bu. Iya. Semoga rencana yang sudah Ibu susun membawa perubahan positif terkait dengan murid yang kurang motivasi belajar dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Iya, amin. Ibu terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Ini terima kasih juga karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk dengar curhatan saya. Begitu ya Bu ya. Makasih banyak ya Bu ya. Sama-sama tetap semangat dan terus belajar. Ya, siap Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.